Shalom, selamat pagi teman-teman SKP SKK SMA Negeri 13 Surabaya dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan membahas salah satu tokoh Alkitab secara singkat, dan sama-sama kita akan merenungkan kembali apa yang bisa kita teladani dari tokoh Alkitab ini. Dan saya yakin teman-teman pasti udah sering banget dengar kisah dari tokoh Alkitab ini, yaitu Nuh. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama untuk membahas Nuh. Dan sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih dan perlindungan-Mu yang nyata buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Bapa, untuk pagi hari ini kembali kami bisa untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur dan kiranya kami bisa membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka telinga kami, untuk kami bisa mendengar renungan pagi hari ini, bisa merenungkan dan bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya rencana-Mu, rancangan-Mu yang terbaik buat setiap kami, sehingga kami bisa fokus ke dalam hadirat-Mu, fokus kepadamu, bukan hanya kepada apa yang dunia berikan, tetapi apa yang Engkau berikan dan Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita baca sama-sama di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9 sampai 22. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian yang dilakukannya. Amin. Nuh membangun sebuah bahtera. Nah, pasti teman-teman udah tahu dan sering banget dengar tentang kisah Nuh yang diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera. Allah memerintahkan Nuh melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita aneh atau berat banget, karena harus membuat bahtera dengan ukuran yang sudah Tuhan tentukan juga. Bukan ukuran bahtera yang kecil yang Allah perintahkan kepada Nuh, tetapi Nuh percaya akan apa yang Allah perintahkan, dan Nuh menaatinya dan melakukannya secara tepat sesuai apa yang Allah perintahkan. Dari kisah Nuh ini, yang mau saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa dengar-dengaran akan perintah Tuhan dan menaati. Ketaatan menjadi sangat penting sekali bagi kita terhadap kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Nuh diberikan Allah perintah
ada rancangan yang disiapkan Allah untuk kehidupan Nuh beserta keluarganya. Nuh dengan ketaatannya melakukan perintah Allah dengan sesuai apa yang diperintahkan. Memang masuk ke dalam rencana Tuhan. Kita memutuskan untuk mengikut Tuhan. Kita memutuskan untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rancangkan. Harus ada hal-hal pribadi, hal-hal duniawi yang harus kita lepaskan. Pada dasarnya manusia gak akan suka dengan proses yang terjadi. Namun ketika Tuhan memilih kita untuk masuk ke dalam rencananya, pasti akan ada proses yang terasa menyakitkan. Akan ada proses yang gak mulus-mulus aja. Dan proses yang memaksa kita untuk melepaskan hal yang membuat kita nyaman. Ini yang seringkali membuat kita gak suka dengan proses. Karena kita harus lepas dari zona nyaman kita. Kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Melepaskan hak dan otoritas kita supaya Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita sangatlah menjadi harapan besar bagi kita. Dan inilah yang dikatakan dengan berserah sepenuhnya. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan sehingga kita membuka diri kita untuk Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita menaati perintahnya, kita membangun hubungan dengan Tuhan, dan kita menanggalkan segala kenyamanan, segala fokus yang kita berikan selain daripada Tuhan. Yesus ketika dia datang ke dunia, ketika dia menjadi sama seperti kita, dia tahu rencana apa yang Bapa siapkan, yaitu dia lahir untuk mati dan menyelamatkan kita. Tetapi apa? Yesus tetap berjalan di dalam rencana Bapa demi kita. Yesus mati dan menderita untuk menyelamatkan kehidupan kita. Yesus menderita karena kita. Yesus mati untuk kita supaya kita bersuka cita di dalam Dia. Pada pagi hari ini teman-teman, saya harap kita semua bisa sama-sama merenungkan lagi, di mana kita bisa untuk semakin dengar-dengaran lagi, semakin lebih lagi membangun hubungan kita dengan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, sehingga kita mengetahui apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, maka lakukanlah perintahnya sesuai dengan apa yang Dia perintahkan. Gak peduli apa yang dunia hadiahkan, apa yang dunia iming-imingkan, karena fokus kita hanya kepada Juru Selamat yang rela mati dan menyelamatkan kita, orang berdosa, menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera, penuh sukacita di dalam Dia, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan biarlah pada pagi hari ini kami bisa merenungkan kembali. Kami bisa belajar dari Nuh apa yang harus kita lakukan ketika kami tahu rencana-Mu, rancangan-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami bisa semakin taat, semakin fokus terhadap Engkau, sehingga kami tidak lagi terfokuskan kepada apa yang dunia berikan, tetapi kami terfokuskan terhadap apa yang Engkau beritakan, terhadap rancangan apa yang Engkau inginkan terhadap kehidupan kami. Biarlah kenyamanan kami, hak kami, dan otoritas kami bisa kami berikan, bisa kami tinggalkan, memberikan otoritas kami, memberikan waktu kami untuk membangun dan untuk melakukan rancangan-Mu, perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan biarlah Engkau yang senantiasa berkarya dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.